Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 155, Jangan memilih untuk memaafkan. Di kamar presidensial, Huang yang menguraikan cetak biru yang indah untuk Ning Zizu dan memandang Ning Zizu dengan penuh harap. Dia yakin Ning Zizu pasti akan tergerak. Rasa marah selalu ada di hati anak muda. Apalagi jika berada di keluarga Ning, pasti ada persaingan di antara anak-anak keluarga Ning. Jika Ning Zizu dapat membangun ceruk di Canceng, itu pasti akan mengkonsolidasikan posisinya di antara generasi muda keluarga Ning. Memikirkan hal ini, sudut mulut Huang yang sedikit terangkat. Menunggu jawaban Ning Zizu memang tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka Paman Huang ini akan begitu aneh dan menawarkan untuk bekerja sama dengannya. Dia pasti sakit. Ning Zizu menyesap anggur merah, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan tenang, gelombang investasi keluarga Ning ini hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah kota pantai emas. Mendengar ini, wajah Huang yang berubah. Kota pantai emas. Ini adalah dasar dari keluarga Huang. Jika kita menyerahkan kota Jintan, itu seperti memberikan separuh nyawa keluarga Huang. Murid Huang yang tiba-tiba menyusut. Inilah kondisi keluarga Ning. Mungkinkah Ning Zizu sudah menebak niat aslinya? Kulit Huang yang berangsur-angsur menjadi gelap. Target keluarga Ning ternyata adalah kota Jintan. Keluarga Huang tidak mungkin menyerah pada kota Jintan. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Huang telah menempatkan semua industri utamanya di kota Jintan, dan seluruh kota Jintan adalah pusat industri keluarga Huang. Begitu keluarga Huang kehilangan kota Jintan, itu setara dengan seekor harimau yang giginya dicabut. Tuan Ning, kota Jintan adalah nasib keluarga Huang, kata Huang yang dengan suara yang dalam. Ning Zizu mengangkat alisnya dengan dingin. Aku akan membunuhmu. Hati Huang yang semakin tenggelam. Saya awalnya berpikir untuk memanfaatkan perjalanan ini untuk memicu pemberontakan melawan tuan muda keluarga Ning. Tetapi saya tidak menyangka bahwa nafsu makan keluarga Ning akan begitu besar sehingga mereka akan menelan seluruh keluarga Huang. Huang yang keluar dari hotel dan melihat ke belakang, ekspresi kompleks terlihat di wajahnya. Setelah beberapa saat, Huang yang menarik napas dalam-dalam dan berbalik. Ingin keluarga Huang menyerahkan kota Jintan? Benar-benar mustahil. Keluarga Huang, keluarga terkaya di Canceng, sedang menghadapi badai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun saat ini, protagonis yang memimpin badai ini sedang menyaksikan sosok yang berjalan di atas tumpukan bunga plum di tepi Danau Song. Song Yan berdiri di samping Chu Chen dan memandang Song Qiu di atas tumpukan bunga plum. Dia menutup matanya sejenak dan melirik ke arah Chu Chen. Apakah kamu benar-benar tidak khawatir sama sekali tentang tindakan Ning Zizu di Canceng? Ekspresi Chu Chen tenang. Jika keluarga Huang tidak dapat menyelesaikannya, Ning Zizu akan disebut 10 tuan muda Tianan dengan sia-sia. Song Yan terkejut. Keluarga paling kaya di kota Chan tidak layak disebutkan di depan Chu Chen. Saya mendengar bahwa keluarga Huang mengirim seseorang untuk menghubungi Ning Zizu. Mata Song Yan sedikit khawatir. Chu Chen mengerti maksudnya, mengangkat sudut mulutnya, dan berkata dengan dingin,
keluarga Huang, kamu mencoba mempermalukan dirimu sendiri. Mengenai hubungan antara Chu Chen dan keluarga Ning, tidak peduli berapa banyak manfaat yang dijanjikan keluarga Huang kepada Ning Zizu tidak akan mengubah posisinya. Xiao Qiu, lakukan tindakan sebelumnya lagi. Chu Chen tiba-tiba berteriak kepada Song Qiu di atas tumpukan bunga plum. Dia telah memperhatikan gerakan Song Qiu. Segera, Chu Chen memandang Song Yan dan berkata sambil tersenyum, "Keponakan ini, Ning Zizu, datang ke Canceng dan bahkan tidak datang mengunjungi paman Chu-nya. Anak ini pasti sangat kasar." Song Yan memutar matanya ke arahnya. Jika itu dia tidak akan datang menemui Chu Chen, paman murahan. Ini sangat intimidasi. Song Qiu menyeka keringatnya dan melompat turun dari tumpukan bunga plum. Kakak ipar, aku akan mandi lalu keluar." Misi Song Qiu 2 hari ini adalah melindungi Mo Xian. Setiap kali dia kembali beristirahat, Song Qiu akan berlatih langkah unicorn di tumpukan bunga plum. Setelah Song Qiu menyampaikan kata-kata Chu Chen ke Sasana Tinju Elit, Sasana Tinju Elit mengirim banyak orang yang tersebar di seluruh rumah sakit untuk melindungi Zhou Kuan dari Mo Xian. "Terima kasih atas kerja keras Anda," Chu Chen berkata. "Ngomong-ngomong, Xiao Qiu, beritahu pemilik Sasana bahwa saya akan pergi ke Sasana Tinju Elit Sabtu pagi ini untuk memberikan kelas kepada para siswa Sasana Tinju Elit." Mata Song Qiu menunjukkan keterkejutan. Dia menahan kegembiraannya dan mengangguk cepat. "Terima kasih, kakak ipar." Song Qiu mengepalkan tangannya sambil berjalan. Dia telah berlatih tinju di Elite Boxing Gym sejak dia masih kecil dan sangat menyukai Elite Boxing Gym. Ia tentu berharap Sasana Tinju Elit tersebut bisa menjadi lebih kuat di bawah bimbingan kakak iparnya. Hal lainnya adalah kakak iparnya datang untuk memberikan bimbingan secara langsung, yang membuat Song Qiu merasa bangga dan hatinya membengkak. Song Qiu tidak sabar untuk segera memberitahu Sasana Tinju tentang berita tersebut. Setelah Song Qiu pergi, Chu Chen juga berjalan menuju villa kecilnya. "Chu Chen," Song Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Mau kemana?" Chu Chen menguap, "Aku bangun pagi-pagi, dan tidak ada pekerjaan. Kembalilah dan tidur siang." Song Yan, keluarga Song menyatakan perang terhadap keluarga Huang, menyebabkan badai dalam semalam, dan seluruh kawasan bisnis Canceng memperhatikannya. Setiap keluarga terlibat. Keluarga pertama di Tianan melakukan intervensi dengan paksa. Dan pemimpin dari semua ini sangat malas sehingga dia ingin kembali tidur. Namun, Song Yan memikirkannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa Chu Chen benar-benar tidak ada hubungannya dengan tindakan keluarga Ning. Tekanan pada 9 keluarga lainnya sangat berkurang, dan mereka memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerang keluarga Huang. Dengan perencanaan dan bantuan keseluruhan dari Xia Yan Huan, urusan keluarga Song berjalan dengan tertib. Beichen Pharmaceutical masih memiliki banyak pekerjaan awal yang harus diselesaikan, tetapi Chu Chen tidak pernah menghubunginya sejak awal. Bisa dibilang semua orang mengira saat ini, menantu dari keluarga Song sedang sibuk bersaing dengan keluarga Huang, dan dia adalah orang yang paling menganggur di seluruh keluarga Song. Bahkan Song Qiu memiliki tugas melindungi Mo Xian. Song Yan kembali sadar dan melihat keluar pintu.
sedikit kesedihan muncul di matanya. Itu masih merupakan pemandangan yang familiar. Mobil Lin Xinping dan Zhou Jian muncul pada saat bersamaan. Namun kali ini, kedua mobil tersebut dihentikan oleh petugas keamanan di luar pintu. Tidak peduli seberapa keras orang-orang di dalam mobil berusaha, mereka bahkan tidak bisa masuk ke area villa. Nada dering ponsel Song Yan tiba-tiba berdering. Song Yan mengeluarkannya dan melihatnya. Itu adalah panggilan dari saudara perempuan keduanya, Song King. Song Yan tentu saja tidak akan melupakan adegan di mana kedua saudara perempuan itu meninggalkan keluarga Song tanpa ragu-ragu ketika keluarga Song dalam bahaya, dan lebih dari sekali. Menutup telepon secara langsung, Song Yan berbalik dan berjalan pergi. Kali ini, dia tidak memilih untuk memaafkan. Mereka menghindari krisis keluarga Song. Kalau begitu, mereka tidak pantas mendapatkan kejayaan keluarga Song. Di dalam mobil, beberapa mata menatap Song Yan yang menghilang di kejauhan. Song King memegang ponselnya erat-erat, matanya dipenuhi kebencian. Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah berkorban begitu banyak untuk keluarga ini. Saya tidak percaya hanya karena masalah ini. Saya tidak sabar untuk mengakhiri hubungan bersama kami. Aku bahkan tidak menjawab panggilanmu. Zhou Jian berkata dengan dingin. Aku tidak tahu sebelumnya bahwa saudara perempuanmu yang ketiga bisa begitu sombong, dan kemampuanmu untuk melawannya sungguh mengagumkan. Aku benar-benar tidak tahu nasib buruk apa yang dialami Chu Chen, naik ke keluarga Ning. Song King mengertakkan gigi dengan enggan. Bab 156 Master Tinju Selatan Lobi Villa Keluarga Song. Xia Yanhuan, Song Changqing, Song Xieyang dan lainnya menggunakan lobi villa sebagai kantor mereka 2 hari ini. Semua tindakan dan instruksi setiap keluarga dikeluarkan dari sini. Ini adalah pertempuran di mana orang biasa tidak dapat melihat percikan api sama sekali. Di salah satu sisi aula juga terdapat Dewa Agung. Tuan Muda Siasan akan datang ke sini dari waktu ke waktu, mencuri beberapa berita terbaru, dan menyampaikan berita di forum. Dalam waktu singkat, Bei Feng Summer telah memantapkan dirinya sebagai pemimpin dalam forum kawasan bisnis Changcheng. Banyak orang yang menantikan postingan musim panas angin utara. Tentu saja, satu-satunya postingan yang dipertanyakan adalah bahwa musim panas angin utara menggunakan ramalan besar yang secara belak-belakan mengatakan bahwa Golden Beach City akan berpindah tangan. Semua orang di lingkaran menyaksikan hasil pertempuran ini. Keluarga Zhao Xinran meletakkan ponselnya. Dia baru saja selesai membaca beberapa informasi tentang perang antara keluarga Song dan Huang. Setelah keluarga Ning turun tangan, keluarga Ye segera mundur, dan keluarga Huang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Zhao Xinran menghela nafas, dan tatapan kompleks melintas di matanya. Keluarga Zhao, di antara 5 keluarga di Changcheng, adalah yang kedua setelah keluarga Huang dalam hal kekuatan. Selama bertahun-tahun, keluarga Huang telah diposisikan sebagai keluarga paling kaya di kota Chan, dan semuanya berjalan lancar. Ada alasan tertentu untuk ini, dan itu karena keluarga Zhao yang rendah hati. Keluarga Zhao diam-diam mengembangkan kekuatan mereka sendiri hingga mereka merasa benar-benar dapat bersaing dengan keluarga Huang.
Mereka ingin menggunakan tendangan Zhao San sebagai terobosan untuk menunjukkan keunggulan keluarga Zhao terhadap Chen Cheng. Sedikit yang dia tahu, dia meninggal sebelum dia bisa keluar dari pertarungan. Zhao San dikalahkan oleh seorang anak yang kurang dikenal dari sasana tinju elit dan ditampar wajahnya secara brutal. Rentetan kejadian selanjutnya membuat persiapan keluarga Zhao selama bertahun-tahun tiba-tiba tidak ada lagi kesempatan untuk digunakan. Melihatnya, keluarga Huang akan jatuh, tapi bukan keluarga Zhao yang mengalahkan keluarga Huang. Mata Zhao San berkilat marah. Ayah, apakah kita hanya akan menyaksikan keluarga Song bangkit? Kami tidak bisa bergerak ketika ada keluarga Ning, Zhao Xinran berkata. Namun, jika keluarga Huang jatuh, orang yang paling diuntungkan belum tentu keluarga Song. Begitu dia selesai berbicara, Zhao San tertegun, duduk tegak, dan berkata, Ayah, jika keluarga Huang jatuh dan keluarga Song bangkit, itu tidak akan bisa dihentikan. Keluarga Song memang akan bangkit dan bahkan kembali ke masa kejayaan aslinya. Tapi, coba pikirkan, apa yang diandalkan keluarga Song dalam perang bisnis ini? Zhao Xinran berkata dengan dingin. Keluarga Ninglah yang mengandalkannya. Keluarga Sun, grup Meijia, dan kekuatan eksternal lainnya. Meskipun sekarang semua keluarga bergabung untuk menghadapi keluarga Huang, begitu keluarga Huang jatuh, mereka dengan sendirinya akan berhenti. Setiap keluarga gesekan, mereka tidak bisa terus seperti ini. Ketika keluarga Huang jatuh dan setiap keluarga mundur, keluarga Song secara alami akan mengurus kios-kios yang tersisa. Zhao Xinran berkata, dan yayasan keluarga Song saat ini tidak dapat menelan kios sebesar itu. Coba pikirkan, tanpa keluarga Huang, Zhen akankah keluarga terkaya di kota itu diberi nama Song atau Zhao? Mata Zhao San berbinar-binar. Yang ayah maksud adalah kita menahan diri sekarang, menunggu saja sampai perang bisnis di antara mereka selesai, dan kemudian kita bisa langsung mendapatkan keuntungannya. Keseimbangan kawasan bisnis Chen Cheng telah rusak. Selanjutnya, setiap orang secara alami akan mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Zhao Xinran berkata, ketika saatnya tiba, kekuatan sebenarnya dari keluarga Zhao akan terlihat jelas oleh setiap keluarga di Chen Cheng. Yakin. Ekspresi Zhao San bersemangat dan matanya menunjukkan harapan. Tiba-tiba telepon berdering. Zhao San menjawab telepon dan berdiri dengan lebih bersemangat. Peristiwa bahagia hari ini datang satu demi satu. Zhao San berkata dengan penuh semangat, Ayah, tuanku setuju untuk datang. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Zhao Xinran menunjukkan keterkejutan. Master Gao adalah generasi Master Tinju Utara, dengan tangan besi yang luar biasa. Jika dia bersedia datang ke kota Chan secara langsung, dia pasti akan mampu mengejutkan seluruh kota. Pagi ini, tersiar kabar bahwa Chu Chen akan mengajar di Elite Boxing Gym hari Sabtu ini. Mata Zhao San berbinar-binar. Tepat pada waktunya, Master akan tiba pada hari Jumat. Zhao San telah lama mengetahui bahwa mustahil bagi seorang anak laki-laki dari keluarga Song untuk mengalahkannya. Alasannya hanya di belakang anak laki-laki dari keluarga Song, ada Chu Chen. Sabtu, mata Zhao San sangat dingin. Dia akan membuat Chu Chen membayar kembali 100 kali lipat atas penghinaan yang dideritanya di pameran. Ayah,
Saya berencana untuk mempromosikan sasana tinju elit dengan baik. Zhao San berkata, akan lebih baik jika perjalanan mengajar Chu Chen ke sasana tinju elit dapat menarik perhatian seluruh kota. Mendengar ini, senyuman muncul di wajah Zhao Xinran. Ya, saya yakin Anda dapat menangani masalah ini dengan baik. Di kota Chan, seni bela diri lazim dan terdapat banyak sasana tinju. Semua sasana tinju menerima berita tersebut hampir pada waktu yang bersamaan. Chu Chen, Master Tinju Selatan, akan memberikan pelajaran secara langsung di Elite Boxing Gym hari Sabtu ini. Master of Southern Fist, saya ingat. Dikatakan bahwa Southern Fist Song Qiu mampu mengalahkan Northern Fist Zhao San di atas ring hanya setelah menerima bimbingan Chu Chen. Chu Chen memiliki kemampuan untuk mengubah pembusukan menjadi sihir. Jika saya bisa mendapatkan bimbingannya, keterampilan tinju dan menendang saya pasti akan meningkat pesat. Sabtu, Elite Boxing Gym. Saya harus pergi ke sana lebih awal untuk menonton, berharap dapat mempelajari sesuatu. Saya juga ingin pergi ke sana dan melihat apakah menantu dari keluarga Song ini mampu. Untuk sementara waktu, semua orang di setiap rumah membicarakan masalah ini. Gelar Chu Chen sebagai Master of Southern Fist semakin dipromosikan, dan banyak orang mengenali gelar ini. Hotel Istana Kerajaan, di dalam kantor, asap masih ada. Ye Shaohuang tidak pernah merasakan bahwa akan ada saat-saat kelam dalam hidupnya. Yang paling penting adalah frustrasi, mulai dari malam makan malam ulang tahun Song Yan yang ke-23. Ye Shaohuang mendapat masalah setiap kali menyangkut Chu Chen. Kali ini, selama pertempuran antara keluarga Song dan Huang, Ye Shaohuang menyilangkan kaki dan merokok untuk menonton pertunjukan. Namun dalam sekejap mata, semua keluarga bergabung dan keluarga Ning menetap di Chu Chen set tinju kombinasi. Akan Ye Shaohuang tertegun. Meskipun ini tidak ada hubungannya dengan Ye Shaohuang, Ye Shaohuang telah mengambil identitas keluarga Huang di dalam hatinya. Yang ingin dia lihat adalah jatuhnya keluarga Song dan jatuhnya Chu Chen. Kenapa? Begitu sulit, Rong Dong setengah terkulai di sofa, lemah dan kelelahan. Saudara Ye, jika Chu Chen terus seperti ini, cepat atau lambat, tidak akan ada tempat bagi kita di Canceng. Bahkan keluarga Huang tidak bisa menghadapi Chu Chen. Apalagi yang bisa kita lakukan? Qian Busao menghela nafas. Wajah Ye Shaohuang muram, menatap telepon. Itu adalah berita tentang Chu Chen yang memberikan pelajaran di Elite Boxing Gym pada hari Sabtu. Sekarang seluruh kota Chan memperhatikan ceramah Chu Chen. Jika kita dapat membuat ceramah Chu Chen menarik, pada saat itu, orang-orang yang benar-benar tidak memiliki tempat di kota Chan akan menjadi Chu Chen. Rong Dong langsung duduk tegak. Menarik? Bagaimana cara melakukannya? Apa maksudnya? Bersambung.